Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nadia dengan NIM 2205586 kelas RA5 semester 3 Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi yang diampu dengan Bapak Teguh Setiadi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan setelah UTS. Yang pertama yaitu tentang pengertian pasar persaingan monopolis. Pasar persaingan monopolis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengundang unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana tepat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda, corak, definisi, dan proyek. Selanjutnya yaitu ada tentang ciri-ciri pasar persaingan monopolis. Yang pertama yaitu memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Selanjutnya yaitu ada tentang fungsi pasar persaingan monopolis. Yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, diversifikasi pilihan konsumen. Yang keempat, peningkatan kualitas produk. Yang kelima yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada faktor penyebab pasar monopolis. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopolis. Yang kedua, sumber daya manusia yang amat sangat melimpah ruah. Yang ketiga yaitu ada produk diferensiasi, karena produk diferensiasi yang tidak berlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan non harga. Selanjutnya yaitu ada tentang kelebihan dan kekurangan persaingan monopolis. Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu yang pertama, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen yang lebih teliti dalam memilih produk. Yang keempat yaitu pasar tersebut relatif cukup mudah untuk kita jumpai. Jadi di sini kita akan bahas yang kekurangannya. Yang pertama yaitu pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam harga, kualitas, maupun layanan. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Selanjutnya yaitu ada tentang pasar monopolistik. Yang satu yaitu ada pabrik rokok. Pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok, tapi setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Yang kedua yaitu ada pabrik sepeda motor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Selanjutnya yaitu ada tentang definisi pendapatan nasional. Pendapatan menurut KBBI adalah hasil kerja atau usaha. Bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan adalah suatu yang diterima seseorang sebagai hasil produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional.
Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto PDB atau gross domestic produk atau GDP. Yang kedua ada produk domestik regional bruto disingkat dengan DPRB. Yang ketiga ada produk nasional bruto disingkat dengan PNB atau gross national product GNP. Yang keempat ada produk nasional atau neto disingkat dengan PPN atau net nasional produk dengan disingkat dengan NPP. Selanjutnya yaitu ada tentang contoh pendapatan nasional. Suatu negara memiliki pendapatan nasional sebagai berikut. NNI, Negara Republik Indonesia, mendapatkan 950 miliar, pajak perseroannya yaitu 170 miliar, laba yang ditahan yaitu 250 miliar, iuran asuransi 10 miliar, personal income yaitu 8.170 miliar. Berdasarkan data tersebut, besar transfer payment adalah transfer payment national income NNI plus pajak perseroan plus dana sosial plus iuran asuransi plus laba yang ditahan sama dengan 8.175 sampai dengan 9.050 plus ditambah 175 ditambah 250 ditambah 10 sampai dengan 90 miliar. Selanjutnya yaitu tentang definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintahan. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada tentang tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu pemerintah membuat program perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Yang pertama ada jika tujuan kebijakan fiskal ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar negara yang sebelumnya negara berkembang akan menjadi negara maju. Yang kedua, sebaliknya, jika tujuan kebijakan fiskal yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan lancar atau dengan baik, tidak terlaksanakan, maka kemungkinan besar negara tersebut akan mengalami krisis ekonomi dan akan memiliki uang yang banyak, dan juga hal ini yang memungkinkan yaitu negara tersebut akan memiliki hutang yang banyak atau lebih besar dari negara-negara tetangga. Selanjutnya yaitu ada tentang model dan pendekatan kebijakan fiskal. Yang pertama ada ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan perspektif pengeluaran pemerintahan atau mengurangi pajak. Yang kedua yaitu ada restriktif untuk menstabilkan ekonomi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Selanjutnya yaitu ada tentang contoh kebijakan fiskal. Yang pertama ada tax amnesty, yaitu pembahasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam rukun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua ada subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal dibanding bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu ada penempatan harga eceran tertinggi yaitu HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penempatan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Selanjutnya ada definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya pengendalian perekonomian
negara secara makro untuk mempengaruhi dan mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Selanjutnya yaitu ada tentang definisi pasar bebas dan kebijakan pemerintahan. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Yang kedua yaitu ada proses dan cara pasar bebas dan kebijakan pemerintahan. Yang pertama itu ada proses pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan dan penawaran dan pemerintahan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintahan dalam pasar bebas. Penjualan yang membeli memiliki kebebasan untuk menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Yang kedua yaitu ada tentang kebijakan pemerintahan dalam pasar bebas. Pemerintahan dapat berperan dalam pasar bebas dengan menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan. Selanjutnya ada contoh pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Contoh perdagangan bebas, APEC, Asia Pacific Economics dan Cooperation. Yang kedua ada CAFTA, China ASEAN Free Trade dan Area. Yang ketiga ada EU, yaitu Eropa dan Union. Yang keempat ada MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia. Yang kelima ada NAFTA, North American Free Trade Agreement. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif dari kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Dapat meningkatkan efisiensi produksi, dapat melindungi industri dalam negeri, dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dampak yang negatifnya yaitu dapat mengurangi persaingan, dapat menghambat inovasi, dapat mengurangi konsumen, pemerintah perlu menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif dari kebijakan pasar bebas. Selanjutnya yaitu ada tentang contoh kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama ada tarif adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang impor. Yang kedua, subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada kepada produsen. Yang ketiga yaitu ada kebijakan perdagangan. Selanjutnya yaitu ada tentang pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Untuk membuat penilaian terhadap efisiensi sistem pasar bebas, perlulah diperhatikan 3 hal berikut ini, yaitu 1. Ciri-ciri sistem pasar bebas. Yang kedua, kritik terhadap sistem pasar bebas. Yang ketiga, analisis keseimbangan sebagian umum. Yang selanjutnya yaitu ada tentang kebijakan fiskal dan moneter di pasar bebas. Kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian dinamakan kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan mendapatkan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya yaitu ada tentang mengatasi masalah ekonomi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Di dalam mengatur kegiatan-kegiatan dalam perekonomian, fungsi utama pemerintah adalah untuk menciptakan suatu perekonomian yang tetap dapat menciptai kesempatan kerja penuh tanpa inflasi dan dari waktu ke waktu dapat terus-menerus mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Ini merupakan tujuan-tujuan pokok dari kegiatan pemerintah dalam setiap perekonomiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.